Diko mau dikunya. Assalamualaikum semuanya. Sementara itu, di suatu dimensi yang lain, Let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Nusantara. Nomor 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan pengertian dan budaya maritim. Sebelum membahas tentang kerajaan-kerajaan maritim Nusantara pada masa perkembangan Hindu-Buddha, kata maritim berasal dari bahasa Latin yaitu maritimus atau mer, yang artinya laut. Dalam Oxford Advanced Learners Dictionary, kata maritim diartikan sebagai connecting to sea or ships near the sea, artinya yang berhubungan dengan laut atau dekat dengan laut. Adapun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, maritim memiliki arti berkenaan dengan laut atau berhubungan dengan pelayaran dan perdagangan di laut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nomor 2. Saya di sini ingin menjelaskan bagian kedua. Bagian kedua terbentuknya perdagangan internasional zaman kuno, berada di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, serta di antara benua Asia dan benua Australia, membuat kepulauan Nusantara terletak dalam jalur perdagangan antara dua pusat perdagangan internasional zaman kuno India dan Tiongkok. Selat Malaka menjadi gerbang utama yang menghubungkan pedagang-pedagang Tiongkok dan India yang berlayar melalui bandar-bandar penting. Di sekitar wilayah tersebut, komoditas penting yang diperdagangkan ketika itu adalah rempah-rempah seperti kayu manis, cengkeh, dan pala. Menurut J. C. Van Leeuwen dan W. O. Walters, hubungan dagangan antara India dan Indonesia lebih dahulu berkembang daripada hubungan dagang antara Indonesia dan Tiongkok. Nice. Nomor 3. Saya di sini akan melanjutkan yang ketiga, yaitu teori-teori masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. C.C. Brick, J.L. Moyes, dan R.C. Majumdar meyakini kaum ksatria berperan besar dalam munculnya kerajaan Hindu di Nusantara. Brick mengemukakan dalam hipotesisnya bahwa peran besar golongan kaum ksatria dapat terlihat dari karya kesusteraan yang banyak menyebutkan kedatangan pangeran-pangeran dari India. Feller mengajukan hipotesis tentang peranan kaum Brahmana. Bos juga mengajukan kemungkinan lainnya tentang orang-orang dari Nusantara sendiri yang berkesempatan belajar di pusat agama India seperti di Nalanda. Nomor 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan warisan kerajaan-kerajaan maritim Hindu-Buddha dalam kehidupan masa kini. Candi dan bangunan peribadatan yang sangat monumental masih dapat kita saksikan sampai hari ini. Selain untuk memahami kerumitan, keunikan, dan kemegahan arsitektur kuno bangunan-bangunan ini yang menjadi aset bagi kegiatan pariwisata Indonesia. Relief-relief candi dan bentuk arca yang berpegang pada ikon geografi India membuktikan adanya hubungan kebudayaan dengan negara tersebut. Warisan kerajaan Majapahit yang terkenal adalah semboyan nasional tentang persatuan dan kesatuan bangsa Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan tersebut berasal dari Akawi Sutasoma keragaman MPU teratur yang menggambarkan tentang keberagaman Indonesia. Dalam budaya suku, bangsa, kepercayaan, dan agama. Dalam bidang arsitektur, bentuk bangunan pendopo dari beberapa bangunan yang tergambar dalam kitab Negara Kertagama telah menginspirasi sebagai bentuk arsitektur bangunan keraton Jawa serta bangunan pura dan rumah-rumah
di Bali Mas. Nomor 5. Kerajaan Sriwijaya. Sriwijaya adalah nama kerajaan bercorak Buddha yang berdiri pada abad 7, salah satu kemaharajaan bahari maritim yang pernah berdiri di Pulau Sumatera. Ini memiliki wilayah kekuasaan yang membentang dari Kamboja, Thailand, selatan Semenanjung Malaya, Sumatera, Jawa, dan pesisir Kalimantan. Sriwijaya dikenal sebagai kerajaan kelangsungan hidupnya bergantung pada perdagangan. Nomor 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang Kerajaan Singgasari. Letak Kerajaan Singgasari menurut keterangan Kakawin Nagara Kertagama adalah di sebelah timur Gunung Kawi dengan ibu kota Kutaraja. Kerajaan Singgasari memiliki rentang waktu masa pemerintahan sekitar 70 tahun. Berdirinya kerajaan ini diawali dengan sejumlah tragedi dan konflik internal. Kerajaan ini berkembang menjadi kerajaan yang bersifat ekspansif ketika diperintah oleh raja terakhir Singgasari yang bernama Kertanegara 1268 sampai 1292 Masehi.